Hasil pertandingan Porto versus Inter Milan. Porto tidak bisa mencetak gol ketika meladeni Inter Milan dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2022/2023, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Skor imbang 0-0 menutup pertemuan kedua kali ini. Dalam pertemuan leg pertama 2 pekan lalu, Inter tampil cukup baik untuk menundukkan Porto dengan skor tipis 1-0 di Giuseppe Meazza. Kini, bertandang ke Dragao, skuad Simone Inzaghi tampak siap untuk mempertahankan keunggulan agregat. Porto bermain jauh lebih baik di pertandingan Liga Champions kali ini. Inter tampil defensif dan membiarkan tuan rumah menguasai bola, tapi pertahanan Andre Onana DKK cukup solid. Total 7 tembakan tepat sasaran Porto masih gagal menghasilkan gol. Skor 0-0 menutup laga seru selama 90 menit. Inter pun berhak menang dengan agregat 0-1. Hasil ini memastikan langkah Inter ke babak perempat final Liga Champions 2022/2023. Hasil Manchester City versus RB Leipzig. Erling Haaland menggila di laga Manchester City versus RB Leipzig, Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 dini hari. Duel leg kedua 16 besar Liga Champions 2022/2023 di Etihad Stadium ini berakhir 7-0 untuk kemenangan City. Erling Haaland menjadi bintang utama kemenangan Manchester City dengan memborong 5 gol alias Queen Trick. 2 gol lainnya dicetak oleh Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne. Berkat hasil ini, Manchester City pun berhak melaju ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 8-1 setelah laga leg pertama Februari lalu berakhir 1-1. Monster, 5 rekor yang diukir Erling Haaland usai bikin Queen Trick ke gawang RB Leipzig. Erling Haaland menunjukkan performa yang luar biasa ketika Manchester City meremukkan RB Leipzig di Liga Champions 2022/2023. Haaland mencetak Queen Trick alias 5 gol dan mencatatkan sejumlah rekor penting. Haaland menjadi pemain tercepat yang mampu mencetak minimal 30 gol di Liga Champions. Pemain 22 tahun itu hanya butuh 25 laga untuk bisa mencetak 33 gol di Liga Champions. Haaland melewati rekor yang dibuat Ruud van Nistelrooy yang membutuhkan 34 laga untuk mendapatkan gol ke-30. Selain itu, Haaland juga menjadi pemain paling muda yang mencetak minimal 30 di Liga Champions. Haaland baru berusia 22 tahun dan 236 hari ketika mencetak gol ke-30, lebih muda dari Kylian Mbappe. Musim pertama Erling Haaland bersama City benar-benar mengesankan. Sebab, ex-pemain FC Salzburg itu langsung tercatat dalam sejarah klub sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim. Harry Kane sulit gabung Manchester United, ini alasannya. Manchester United mungkin tak akan mengejar Harry Kane di musim panas nanti. Setan Merah enggan menjalani negosiasi yang alot dengan Tottenham Hotspur. Hubungan simbiosis mutualisme bisa saja terjalin antara Manchester United dan Kane. Pihak pertama sedang butuh penyerang tajam jaminan gol, diutamakan sudah berpengalaman di Premier League, sedangkan pihak kedua butuh tim yang bisa memberinya trofi. Setia bertahun-tahun bersama Tottenham hanya memberikan Kane gelar top skor sepanjang masa klub, namun tidak dengan trofi. Final demi final telah dilaluinya, namun hingga usianya hampir 30 tahun, hanya medali perak yang terus masuk lemari. Meski begitu, ada satu faktor yang mungkin mempengaruhi negosiasi, yakni alotnya negosiasi dengan Chairman Spurs, Daniel Levy. Manchester City pernah mengalaminya saat mencoba merekrut Kane pada musim panas 2021, dan akhirnya gagal. Meski kontrak Kane akan tersisa sampai Juni tahun 2024, yang artinya musim panas nanti adalah kesempatan terakhir Tottenham untuk menguangkan Kane, namun Levy diyakini takkan menyerah untuk meminta harga tinggi kepada Manchester United, mungkin menembus 100 juta pound. Sumber ESPN di internal Manchester United menyebut pihaknya malas jika harus berunding hingga berlarut-larut dengan Tottenham, apalagi jika kesepakatan baru tercapai di saat-saat terakhir bursa transfer. Itu membuat si pemain tak bisa berlatih bersama klub di pramusim. Oleh sebab itu, membeli Kane, dengan segala faktor risiko di atas, tampak sulit direalisasikan Manchester United.
Kecuali ada pengorbanan besar yang rela dilakukan Setan Merah untuk memboyong salah satu striker terbaik Inggris itu, terutama saat berunding dengan Levy. Ronaldo tak bikin gol, Al Nassr tembus semifinal Kings Cup. Al Nassr menembus semifinal Kings Cup 2023 usai mengalahkan ABA dengan skor 3-1. Sayangnya, Cristiano Ronaldo absen bikin gol. Pertandingan perempat final Piala Raja Saudi itu dihelat di King Saud University Stadium, Riyadh, Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 malam. Ronaldo jadi starter dalam formasi 4-2-3-1 garapan Rudi Garcia. Al Nassr sebagai tuan rumah bermain agresif dengan membuat 17 attempts, 4 diantaranya on goal. ABA juga punya 4 on target dari total 11 percobaan. Al Nassr langsung membuka keunggulan di menit pertama lewat Sami Al-Najei. Al-Najei menerima umpan Sultan Al-Ghanam dan kemudian mengecoh penjaganya, sebelum menembak kencang ke gawang ABA. Keunggulan Al Nassr bertambah pada menit ke-21 lewat Abdullah Al-Haibari yang melepaskan tembakan voli meneruskan umpan silang dari sisi kiri. Unggul 2-0 di babak pertama tak membuat Al Nassr mengendurkan tekanan. Baru 4 menit babak kedua berjalan, Al Nassr membuat gol ketiganya lewat Mohamed Maran. Diawali bola liar di depan gawang, Maran dengan cepat mencocor bola tersebut untuk jadi gol ketiga timnya. Ronaldo nyaris frustrasi karena tak kunjung membuat gol. Ronaldo bahkan mendapat kartu kuning di babak pertama dan puasa golnya berlanjut di 3 pertandingan beruntun. Ronaldo bermain 89 menit sebelum digantikan Talisca. Al Nassr akhirnya menang 3-1 setelah ABA mencetak gol hiburan lewat Abdul Fattah Adam, yang mencocor bola rebound di depan gawang Nawar Al-Aqidi. Al Nassr melaju ke semifinal Kings Cup 2023 untuk menghadapi Al-Wehdah tanggal 24 April. Tak terima diganti, Erling Haaland beritahu isi bisikan ke Pep Guardiola. Seusai partai Manchester City versus RB Leipzig, Haaland memberikan respons terkait rencana timnya dalam pertandingan sehingga bisa pesta gol. Penyerang berusia 22 tahun ini ikut menyampaikan kedatangannya ke Manchester City pada tanggal 1 Juli tahun 2022 memberi warna baru. Ada momen menarik ketika Haaland meninggalkan lapangan. Erling Haaland terlihat mengutarakan kalimat lewat bisikan ke Pep Guardiola. Haaland pun memberitahu isi permintaan singkat dia ke sang pelatih. "Saya mengatakan kepada Pep Guardiola bahwa saya ingin mencetak 6 gol," kata Erling Haaland. Inter balikin Lukaku ke Chelsea musim depan. Performa Romelu Lukaku mengecewakan Inter Milan. Alhasil, Nerazzurri akan mengembalikan Lukaku ke Chelsea musim depan. Lukaku dipinjam dari Chelsea musim panas lalu tanpa ada opsi permanen, setelah dibeli pada 2021 dengan banderol 97,5 juta pound. Kehadiran Lukaku diharapkan bisa menajamkan lini serang Inter yang jadi problem musim lalu. Maklum Lukaku pada periode pertamanya berseragam biru hitam adalah mesin gol dengan torehan 64 gol dari 95 laga, sekaligus melajukan Inter ke tangga juara Serie A. Tapi, Lukaku sekarang sudah berbeda karena lebih banyak cedera ketimbang beraksi di lapangan. Lukaku baru bikin 5 gol dari 17 penampilan. Lukaku berulang kali menegaskan upayanya untuk mengembalikan performa yang menghilang di Chelsea, tapi selalu gagal. Padahal Inter membutuhkan tenaganya untuk bersaing di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. Melihat rapor Lukaku sejauh ini plus biaya transfer dan kontrak yang kemungkinan tinggi, Inter memutuskan takkan mempermanenkan Lukaku. Sekalipun balik ke Chelsea, masa depan Romelu Lukaku juga belum jelas karena saat ini mereka punya Kai Havertz, Pierre-Emerick Aubameyang, David Datro Fofana, dan pemain pinjaman Joao Felix. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.